Pak Sutrimo tadi kan arsitektur rumah tradisional Jawa ada beberapa macam ini. Ya, Nah, itu apa saja tadi dari mulai Joglo, Limasan, setelah itu rumah rakyat atau rumah kampung. Ya. Nah, rumah kampung itu juga ada beberapa macam ya, ada model rang-rang, ada model panggang P. Panggang P itu misalnya genteng setangkep biasanya. Sekarang kalau yang minimalis sama kadang-kadang genteng separuh tangkep. Iya, tangkepannya di tonggone. Rahayu, salam pejuang budaya adiluhung. Halo pemirsa Dhamma TV, dimanapun Anda berada, apa kabar? Tentunya saya berharap Anda dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya siap untuk belajar di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, Sinau Jowo. Saya Satna Dewi akan menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa Dhamma TV, begitu banyak ajaran-ajaran luhur di Jawa ini, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, dan ini juga menjadi salah satu hal yang menarik bagi saya, yaitu tentang arsitektur rumah adat Jawa. Wah, ini kita kupas nih sekarang nih. Sebenarnya bagaimana sih arsitektur rumah adat Jawa? Baik, kita akan sapa dulu narasumber kita. Apa kabar Ki Sutrimo? Apa kabar Di? Baik-baik. Rahayu. Satu rahayu para pemirsa semua. Waduh, seger nih Pak Sutrimo nih, pakai merah nih. Saya pakai biru nih ya. Iya. Diguyur hujan. Iya nih, udah mulai hujan ya Pak. Iya. Dengan sangat gerahnya ongkep nih. Iya. Di Malang. Bagaimana dengan Anda yang di luar Malang? Apakah sudah hujan? Ada juga yang belum hujan. Harus diwaspadai penyakit juga ini. Karena habis panas yang begitu terik ya. Malang yang biasanya itu dingin ya, kisaran 25-27 derajat. Kemarin itu kan mencapai 34 sampai 38 derajat. Iya, itu kayak Jakarta itu Pak. Jakarta saya dengar dari adik-adik saya 40 Mbak. Surabaya juga sampai 40-42. Ya. Luar biasa ini sakit tenggorokan ya, banyak sekali sakit. Oke Pak Sutrimo, ini asik ini, kita akan ngobrol tentang arsitektur rumah adat Jawa. Oke Pak, apa sih sebenarnya pengertian arsitektur Jawa dan mencakup apa saja ini Pak? Ya, kalau kita bicara arsitektur ya, namanya arsitektur itu kan sebenarnya bukan bahasa kita ya. Tapi arsitektur ini maksudnya adalah bangunan-bangunan Jawa ya kan, karena kemarin awal kita membuka acara Sinau Jawa kan sudah kita jelaskan bahasanya ketika bicara Jawa itu kan kita bicara 3 hal. Yang pertama adalah spirit of Java atau jiwa Jawa, yang kedua adalah Javanese culture atau budaya Jawa, yang ketiga adalah Javanologi, ilmu pengetahuan budaya Jawa. Nah, ketika bicara Javanese culture atau budaya Jawa itu kan ada 5 hal ya. Ada yang ini selaras perjalanan manusia. Jadi yang pertama bahasa dan sastra, yang kedua adalah adat dan tradisi, yang ketiga ini adalah seni, yang keempat adalah jagaraga. Nah, jagaraga ini adalah bagaimana ketika anak manusia ya itu menyadari hidupnya ada ancaman. Ya. Ancaman itu juga entah itu dari musuhnya. Musuh itu juga bukan kok manusia saja, enggak, termasuk binatang buas itu juga musuh keberlangsungan manusia. Nah, juga adanya angin ya, angin ribut, puting beliung, terus terik matahari, hujan, ini kan juga merupakan ancaman untuk manusia gitu loh. Sehingga akhirnya manusia untuk jagaraga ini kan jagaraga ini bisa berarti ilmu bela diri, bisa berarti ilmu pengobatan, dan bisa juga merupakan rumah. Gitu ya. Karena rumah ini tempat kita berteduh, tempat kita berlindung. Berteduh dan berlindung dari apa? Dari itu tadi, dari bahaya mengancam ya, dari musuhnya, dari binatang buas, dari cuaca, angin, terik matahari, hujan, dan juga berlindung dari psikis. Karena ketika manusia itu bermasyarakat, bersosialisasi, tentunya di situ kan ada banyak permasalahan-permasalahan.
Nah, tempat berlindung paling nyaman, paling indah ya di rumah. Sehingga jadikan rumah kita ini seperti surga kita. Nah, ini bukan, mohon maaf, ini bukan dogma agama, karena surga itu milik orang Jawa kok. Gitu ya? Surga itu bahasa Jawa. Ya. Artinya surga itu kan papan kasampurnaan, di situ kita merasakan apa namanya, sebenarnya di atas damai, karena damai itu masih rasa. Surga itu papan kasampurna, di sana orang rasa seneng, bunga, susah, mangkal, tidak ada. Di surga juga tidak ada nafsu birahi. Nah, sehingga ketika kita bicara sebuah rumah, kita jadikan surga kita, ya tentunya tidak ada birahi di situ. Dalam artian apa? Nafsu negatif. Ketika kita bicara tentang regenerasi adalah lingga yoni dengan sebuah motivasi spiritual yang tinggi, bukan sekedar seksual. Kalau hanya sekedar seksual kan akhirnya orang cenderung kawin cerai. Sudah nikah, sudah kawin, mohon maaf, nikah kan bukan bahasa Jawa ya. Setelah kita rabi, kawin sekian tahun, oh enggak enak, gantian. Ini kan itu birahi gitu loh. Nah, kalau birahi bukan manusia, binatang ya. Binatang gitu loh. Baik, itu insting kebinatangan. Yeah. Ya. Nah, Pak, jadi kalau nggak arsitek tuh kita ininya rumah aja ya. Dulu sebelum ada arsitek tidak harus rumah sebenarnya. Kalau kita bicara arsitek Jawa, bisa rumah, bisa gedung pertemuan, pendopo, atau bisa juga istana, ya, istana untuk raja, untuk adipati, untuk bupati, untuk demang, untuk lurah, ya. Ini juga kan ada arsitek juga. Terus semuanya candi. Candi juga termasuk arsitek. Sehingga ketika bicara candi, ya, Candi Borobudur ini adalah sebuah arsitek yang sampai detik ini belum ada yang mengalahkan. Betul. Karena Borobudur ini konstruksinya, arsiteknya ini menggunakan konstruksi keseimbangan angin. Leluhur kita ini sudah paham betul ketika kalau di bawah bumi kita ini ada dua lempeng bumi. Dalam sastra Jawa dikatakan yen petite takso konto boko obahan ngeteri jagat. Petit onto boko, takso konto boko. Petit itu kan ekor. Onto boko luar besar, taksoko juga luar besar. Ini kan berarti dua lempeng bumi. Ketika ini bergerak yang ngeteri jagat. Nah, leluhur kita sudah paham betul bahasanya kita ini rawan gempa. Ya. Nah, sehingga arsitek-arsitek Jawa ini sudah dirancang tahan gempa. Termasuk Borobudur ini kan dia pakai kunci ya hasilnya. Ini sering kalau di medsos banyak nih teman-teman yang membongkar bagaimana teknologi kita, arsitek kita itu pakai kunci. Waktu itu kita tidak pakai semen. Kunci ini kalau orang Jawa bilang itu luyung. Sehingga ketika ada Mahapralaya Gunung Merapi meletus, ya, ini Candi Borobudur kan bisa dikatakan masih utuh. Relatif utuh. Cuman terselimuti abu vulkanik. Ya. Sampai ditemukannya seorang pedagang China. Saya kemarin itu kita punya anggota organisasi yang ada di di Magelang. Itu kita dimintai tolong untuk turut mendoakan menyempurnakan sukma beliau. Jadi anggota kita ini keturunan Tionghoa. Dan leluhurnya itu yang pertama ada di Magelang, termasuk penemu Borobudur. Gila, luar biasa. Ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 1800-an ya? Ya, setelah itu dilaporkan kepada Jenderal Raffles. Ya. Nah, kita setelah itu kan mulai dibenahi, dipugar oleh Jenderal Raffles. Jenderal Raffles itu sangat cinta Jawa, sehingga banyak ilmu pengetahuan budaya Jawa yang dibawa ke sana, termasuk tentang ilmu arsiteknya. Juga tercatat bagaimana Jenderal Raffles itu membawa 2 perangkat gamelan plus pemainnya dibawa ke Inggris, termasuk bagaimana Jenderal Raffles menerapkan ilmu ketatanegaraan sistem Majapahit, ya, dengan konsep perskemakmuran. Itu asli ilmu pengetahuan leluhur kita. Luar biasa. Nah, saya ingin ya anak-anak muda, generasi muda itu kalau bicara Jawa itu ya keilmuan gitu loh. Jangan ngomong ke halu, ngomong ke delusi, ngomong ke klenik. Iya. Baik, Pak. Ini
bicara tentang arsitektur rumah tradisional Jawa berarti ya Pak ya. Pak Sutrimo, tadi kan arsitektur rumah tradisional Jawa ada beberapa macam ini. Nah itu apa saja tadi, dari mulai joglo, limasan, setelah itu rumah rakyat atau rumah kampung. Nah rumah kampung itu juga ada beberapa macam ya, ada model rang-rang, ada model panggang P. Panggang P itu misalnya genteng setangkep biasanya. Sekarang kalau yang minimalis kadang-kadang genteng separuh tangkep. Iya. Tangkepannya di tonggo nih. Itu kan udah mepet-mepet gitu ya kalau rumah zaman sekarang ya Pak ya. Di perumahan-perumahan itu banyak separuh tangkep. Nggak setangkep. Oke, itu ya macam-macamnya ya Pak ya. Terus ada lagi yang joglo, ini banyak yang suka dengan joglo ya. Apakah dalam arsitektur Jawa selalu ditandai dengan adanya aturan hierarki yang dominan seperti tercermin pada bentuk atap rumah Pak? Iya, itu bisa juga memang sebuah tingkatan hierarki, tingkatan status sosial juga bisa ya, karena ketika kita bicara joglo otomatis biayanya lebih mahal daripada limasan. Nah, limasan juga lebih mahal daripada panggang P. Otomatis kan juga merupakan status sosial juga, karena itu bicara biaya. Kalau joglo ini kan kalau misalnya rumah-rumah pembesar itu rata-rata pakai joglo ya. Setelah itu juga pendoponya pasti pakai joglo, karena biasanya kalau rumah-rumah pembesar minimal itu kepala desa lah, itu pasti pakai joglo. Kenapa? Karena dengan joglo ini menjadi pertama muat banyak ya. Joglo itu kalau paling kecil saja, ini paling enggak itu kan tiangnya kan 4, ini paling kecil ya. Terus ada misalnya ada yang tiangnya kan sampai 8. Tiang tengah loh ya, belum pinggirnya ya. Nah joglo ini kan ada ruangan ke atas ya, yang ada ruang. Ini sangat bagus untuk pendopo, untuk pertemuan-pertemuan, karena ini menggaung suara. Sehingga inilah kehebatan arsitek. Akustiknya ya, ada akustik suara. Akustiknya. Jadi ini kehebatan leluhur kita gitu. Sehingga pada waktu itu kan belum ada sound system. Betul. Seorang raja yang duduk di dampar kencono, dia bicara tidak harus teriak-teriak. Punggawanya jauh, ya, tetap terdengar dengan jernih. Keren. Ini baru terpikir nih saya Pak. Oh iya. Begitu juga kenapa kok sampai istilahnya lurah ya, bekel di Jawa, ini pasti rumahnya joglo. Sangat sangat anggun sekali ya. Sehingga ketika saya pernah, mohon maaf ya, saya pernah diminta menjadi pengurus Litbang FSKN, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Jadi ada kurang lebih berapa ya, 143 kerajaan ex Majapahit kalau nggak salah itu. Ini kan gabung di sini lah. Saya pernah diminta Litbang. Saya pernah beberapa kali kan dapat undangan di keraton-keraton lain di Jawa ya. Ini lebih sederhana. Padahal kalau dipikir mereka hutan punya, otomatis kayu punya. Ya, kenapa kok sederhana? Bahkan saya pernah, mohon maaf ya, saya pernah diundang di sebuah kerajaan di Kalimantan. Ini misalnya istananya, ini kalau dibandingkan dengan kepala desa di Jawa jauh. Ya. Itu cara setiap budaya kan memiliki ciri khas masing-masing ya, sehingga ini saya mengatakan ini bukan, mohon maaf ini merendahkan enggak, ini karena setiap budaya kan memiliki ciri khas masing-masing. Nah kalau di Jawa tadi saya katakan seorang lurah saja ya, lurah zaman dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kan lurah itu kan mohon maaf misalnya kadang-kadang rumahnya ya biasa, sudah arsitek Eropa ya. Nah, kalau lurah-lurah dulu ya, bekal dulu itu kan pasti minimal itu kan pendopo rumah. Ada non sewu, ada gandok ya, ada pondok ya. Nah, terus ada pendopo ya. Pondok itu budaya Jawa. Pondok itu rumah utama. Nah, kalau gandok itu rumah pendamping. Nah, sudah berkantor di situ juga berarti ya istilahnya lo ya. Ya, pondok itu cenderung untuk rumah utama, terus setelah itu depannya pasti ada pendopo. Pendopo ini otomatis juga sebagai kantor juga, karena lurah-lurah zaman dulu itu kan konsep demokrasi kita itu dulu itu kan yang benar ya, seharusnya itu kan
manunggaling kawula Gusti. Jadi kawula lah yang mencari Gusti. Kan. Nah, otomatis kawula tuh mencari Gusti. Siapa yang pantas kita jadikan Gusti? Tentunya harus memiliki berbagai kriteria-kriteria, memiliki kelebihan-kelebihan gitu loh. Nah, sementara kalau konsep demokrasi saat ini kan manunggaling Gusti kawula. Orang yang merasa dirinya pingin dadi Gusti, golek kawula. Entah itu dengan money politik, entah itu dengan sembako, semacam-macam, rusak negara ini kalau cuman tinggal orang-orang pemimpin kita tuh, elit-elit kita tuh sadar atau tidak gitu. Nah, kembali ke konteks arsitek tadi. Nah, ketika rumah seorang Bekel, seorang Demang, seorang Adipati ya. Kalau mulai dari bawah kan biasanya mulai dari lurah, terus aris ya. Aris, Demang, terus bupati, adipati, raja. Ini rata-rata memiliki pendopo yang di situ ada kalau Bu Sada kan seniman tahu apa istilahnya, jadi yang ke atas tuh Bu Sada yang itu kan merupakan suatu bentuk gaung suara. Akustik ya. Sehingga ketika seorang pemimpin ya bicara dengan lemah lembut, dengan tata krama, dengan bahasa Jawa yang halus, tidak harus teriak-teriak ya, karena dalam konsep Jawa kan ada falsafah ini eseme priyayi bengoke kawula. Jadi kalau seorang pemimpin nggak boleh teriak-teriak, itu nggak boleh gitu loh. Itu bawaannya itu kan tetap mendengar dengan lembut ya, sebenarnya jelas jernih karena itu akustiknya ya. Akustiknya. Luar biasa ya. Nah, selain itu juga arsitek Jawa itu tahan gempa. Karena dia pakai pasak atau pakai luyung ya. Sehingga sehebat apapun rumahnya orang Jawa yang berdengan kayu jati, pasti dia pakai luyung. Dan luyung itu rata-rata pakai bambu. Oh, bambu ya. Iya. Oh, pasaknya pakai bambu ya? Pakai bambu. Ada yang mengatakan pasak, ada yang mengatakan luyung. Ini pakai bambu. Ya, buat ngunci-ngunci itu. Iya, untuk ngunci-ngunci itu. Ya, untuk sehingga rumah Jawa ini bisa dijual, bisa dibongkar pasang. Iya, benar-benar. Oke. Ini kalau di leluhur kami, dulu orang tua kami itu kan dapat warisan rumah. Ya. Itu ya bongkar pasang dari tempatnya, karena waktu itu tanahnya diberikan kepada adiknya Simbok yang ragil, rumahnya dikasihkan Simbok, ya dibongkar. Nah, dibongkar, dipindah ke tempat kami. Nah, ini rumah ini usianya ratusan tahun. Akhirnya ada kolektor tertarik, dibeli. Nah, jual hanya rumah saja, ini bisa untuk beli sawah gitu loh. Jual aja ya? Jual. Bikin lagi. Sehingga kalau rumah orang tua saya yang sekarang sudah dengan kayu jati yang sekarang, Bu. Bukan warisan dari leluhur itu. Ratusan tahun tuh ya kayu jatinya ya Pak ya. Iya. Jatinya udah sampai hitam gitu loh. Kalau yang sekarang itu kan kayu jatinya kan putih, itu menandakan kayu jatinya masih muda. Di atas putih kan merah ya. Nah, kalau yang sudah ratusan tahun tuh kayu jatinya sampai hitam. Aduh, luar biasa. Kok kita kehilangan ya arsitek ini ya Pak ya, kebiasaan ini. Oke. Nah, terus kemudian di tata letak di spesifik bangunan tadi ada yang namanya pendopo. Terus pondok ya, pendopo pondok. Itu di depan biasanya, terus di belakangnya pendopo itu ada pondok ya. Terus? Pondok itu biar terus setelahnya belakangnya ada peringgitan. Peringgitan apa Pak? Peringgitan itu biasanya ditaruh di belakangnya pendopo biasanya. Ada peringgitan terus pondok ya. Atau kadang-kadang ya peringgitan itu ya pondok kadang-kala, tergantung tingkat tadi hierarki tadi ya. Nah, di situ biasanya kan ada sentong tengah, sentong kiwo, sentong tengen ya. Atau juga memakai bangunan tambahan, yaitu pondok itu rumah utama. Peringgitan itu dari kata ringgit, jadi di situ untuk menyimpan wayang. Jadi pembesar-pembesar kita dulu kan rata-rata itu kan mesti punya gamelan, punya wayang, ya ringgit ya. Nah, sehingga ketika melakukan pagelaran wayang, pagelaran ringgit, ya di situ. Nah, penontonnya di pendopo. Nontonnya tuh dari balik layar apa gimana Pak dulu Pak? Biasanya ada, kalau dulu awalnya di balik layar, tapi sekarang kalau nggak salah mulai era siapa yang singgahnya nontonnya di depan itu, terus
termasuk ini kan sudah perkembangan zaman, termasuk dulu pesinden ini yang dinilai kan suaranya. Kalau sekarang pesinden itu tidak hanya suara dinilai, tapi juga penampilannya, kecantikannya. Nah, ini saya juga, ini kan perkembangan zaman ya. Ada yang menentang, ada yang setuju. Tapi saat ini sudah, dulu sinden itu kan miring ya. Duduknya miring menghadap dalang. Sekarang juga dirubah, pesinden menghadap penonton, jadi seperti pameran gitu loh. Iya Pak, benar Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya kalau kita bicara seni seharusnya sinden itu tidak mau. Kenapa? Akhirnya mereka dinilai dari sisi sensualnya toh. Yeah. Bukan karena membawakan sesuatu penjiwaan ya dari tembang-tembang itu ya. Nggak perlu lihat orangnya sih. Saya sepakat itu Pak. Saya itu seperti halnya dalang kan yang ditonton itu kan keterampilannya, bener. Suaranya, keterampilannya, sehingga kan dia dulu di belakang layar ya. Terus setelah itu kalaupun toh sekarang di depan layar, di depan penonton, tapi kan tetap membelakangi penonton. Penonton kan nggak lihat tuh dalangnya ini ganteng apa pengkor, nggak lihat kan. Karena inilah nilai seninya seharusnya. Betul. Tapi kalau sinden-sinden itu yang tidak memahami seni kan dia malah seperti ingin mohon maaf seperti pamer diri gitu. Iya betul. Saya sepakat situ Pak. Jadi sesuatu tuh dilihat dari pendalaman rasanya yang itu yang nyampe ke penonton ya, bukan dari yang visualnya gitu ya. Ya itulah entertain dulu itu kan tuntunan gitu, sekarang jadi tontonan. Jadi tontonan gitu benar. Jadi spesifiknya Pak ya, rumah-rumah itu apa aja tadi Pak di dalam arsitektur rumah Jawa? Ya, kan ada. Kalau rumah orang kampung gimana? Rumah orang kampung ya itu tadi biasanya lihat tingkat sosialnya juga kan jadinya. Tapi kalau yang kita kebanyakan itu yang pertama memang ada rumah ya, yang teras pasti. Ya. Nah, setelah itu kan di dalamnya rumah itu biasanya untuk kumpul keluarga. Ruangan panjang gitu ya. Panjang ya. Sehingga saya sering bilang ke anak-anak itu omahe mbah itu kena gibal-balan. Senang saya senang lihat rumah di kampung gitu. Pengen gitu. Nah, setelah itu terus ada sentong tengah, sentong kiwo, sentong tengen ya. Saya ada kanan kiri. Itu terus biasanya juga ada gandok kiwo, gandok tengen, terus ada istilahnya rumah belakang. Nah, biasanya kalau yang inang tengen ini biasanya untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Hasil panen. Ada lumbung ya? Ya, itu kan merupakan gandok tengen ya. Oh, gandok tengen ya. Bisa juga sentong tengen gitu loh. Karena tergantung tadi status sosial tadi ya. Terus setelah itu ya sentong kiwo atau gandok kiwo ini biasanya untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Kalau yang ini tadi kan bahan-bahan yang masih hasil panen. Nah, kalau sentong itu yang siap masak. Oh, berarti ada dapur di situ ya? Dapur di belakang. Oh, dapur di belakang ya? Jedingnya di mana jeding itu? Kalau istilahnya kamar mandi ini biasanya di belakang, di luar ya, rata-rata di luar. Dan biasanya kan ini dulu kan tidak ada PDAM. Sumur. Ya, sehingga kan orang Jawa kan pasti punya sumur. Ini biasanya kan dia akan mencari titik sumber air. Sumbernya. Bisa di belakang, tapi tetap di belakang, nggak boleh di depan sumur itu. Di belakang, tapi bisa di kiwo kiri, bisa di tengah, bisa di tengah. Tergantung sumber airnya. Biasanya ilmunya orang Jawa ini, kalau dia mau buat sumur, ini biasanya pas kemarau panjang itu. Jadi bukan musim hujan malahan. Ya, kemarau panjang dia akan memakai daun ya. Terus diletakkan di pekarangan tadi. Nah, nanti di atas daun tadi yang ada embunnya. Nah, itu pasti ada air di bawahnya. Kok nggak bilang kemarin ya? Ini bahasanya pasti kemarau kemarin itu Pak. Saya masukkan. Saya jadi penasaran. Kalau sekarang ini kan ada PDAM sehingga terus rumah minimalis ya nggak mungkin buat sumur. Kalau rumah saya masih ada sumurnya Bu, walaupun di tengah kota. Oh gitu ya, masih ada sumur ya Pak? Ada sumurnya. Keluar.
Oh. Saya taruh di belakang di apa namanya sebelah kiri. Jadi pakai itu ya, yang dinding itu tuh. Iya, sumur besar. Apa namanya ya lumayan dalam karena rumah kami kan pinggiran Sungai Brantas. Otomatis harus tembus di bawah Brantas baru airnya muncul. Ya ampun, tapi rumah saya juga ada kok Pak sumur. Lupa saya. Yang di Jalan Jakarta juga masih ada sumur tapi ditutup. Iya Pak, saya ingat dulu waktu ibu tuh mau bikin, mama waktu bikin sumur, dia pakai apa gitu, besi gitu, apa tempe digelundung, apa gitu Pak? Nah kalau yang pakai besi itu kan sudah ini apa, sudah barat itu. Kalau yang Jawa ya tadi dia pakai daun, terus ditaruh di lumake. Daun apa? Daun apa? Pisang. Bisa daun daun basah Pak. Daun-daun biasanya daun sirih yang dipakai biasanya. Kecil-kecil gitu dong? Ya. Oh gitu? Ya. Saya nggak bayangin Pak, saya pikir dikasih daun pisang kan, soalnya bayang tanahnya gede. Ya. Nah kan nanti kan di situ nanti akan misalnya kalau keesokan harinya di situ ada embunnya kan itu memang ada sumber air di bawahnya. Oh gitu ya? Tuh kan. Nah, kalau nggak ada embunnya berarti kan airnya kan masuk ke dalam. Meresap ke tanah toh. Tapi kalau di bawah tanah itu ada air kan otomatis air dengan air. Menguap kan? Ya. Iya. Dia menguap soalnya pas panas iya. gitu ya. Bagaimana ada yang masih nggak ada PDAM sekarang ya? Yang bikin ilmu Jawa itu luar biasa kok ilmu Jawa itu. Cuman kan ya itu tadi kadang-kadang kalau saya melihat ketemu anak muda gitu usung diomongke bangsane klenik mistik. Nah, saya bukannya benci enggak, cuman saya sayangkan gitu loh. Karena dengan hal semacam itu, dengan dogma-dogma lokal, bangsa ini tetap tidak akan bisa maju. Karena dogma ini mematikan nalar. Betul. Sehingga saya ingin bangsa ini cerdas, bangsa ini out of the box ya. Jangan mabuk dogma, entah itu dogma lokal maupun dogma asing gitu loh. Iya. Betul. Dibongkar ini ya. Oke. Baik, memang harus diberikan wawasan Pak, karena selama ini memang tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Nah kalau tadi sentong tengah itu Pak untuk semedi. Oh ada ya? Iya. Sentong tengah, oke. Untuk semedi. Biasanya nih Pak, kalau di dalam ritual semedi itu apakah beramai-ramai dalam satu keluarga? Atau mungkin sendiri gimana? Kalau semedi rata-rata ya sendiri, tetapi ketika sembahyang bersama-sama. Nah ini apa bedanya samadhi dan sembahyang? Ya, samadhi itu kan bagaimana kita menetralkan dari samadhi kan dari kata sama dan adi. Sama itu kan artinya podo-podo, ya seimbang, netral, objektif. Adi itu ya adiluhung ya. Bagaimana sukmo sejati kita dengan sukmo kawekas. Sukmo kawekas itu Tuhan ya. Ini bisa sama-sama, bisa nyambung, bisa connect. Nah, supaya menjadi mulia adiluhung tadi, otomatis kan nggak bisa rame-rame. Nah, harus ini. Kalaupun toh bersama-sama tetap posisinya kan diam. Ini samadhi, tapi kalau sembahyang itu kan ritus. Ritualnya ya. Nah, ritualnya kalau itu bisa bareng-bareng sekeluarga, bareng-bareng sedesa bisa sembahyang. Karena orang Jawa pasti punya punden. Punden itu adalah tempat sembahyangnya orang Jawa. Namanya punden. Punden. Lah tempat yang ada pohon beringin terus ada makamnya itu namanya apa? Punden, itu kan pedanyangan. Oh, itu punden juga ya? Punden. Doanya di situ tah? Itu sembahyang. Oh, sembahyang di situ umpamanya untuk satu desa. Itu merupakan bentuk penghormatan kita kepada orang yang bedah kerawang. Kita ini kan tinggal terima warisan kita ini. Iya, dulu hutan loh Pak. Iya, dulunya hutan gitu loh. Kalau kita nggak mau terima kasih ya kita ini menjadi anak yang durhaka, keturunan yang durhaka. Oh, kita tuh tinggal terima warisan kok. Warisan apa? Warisan peradaban. Kita nggak pernah ikut buka hutan kok kita ini. Oke, baik. Peradaban itu tapi kan berkembang juga, Pak. Ya. Seperti juga arsitektur. Ya. Kenapa orang kok meninggalkan arsitektur rumah tradisional Jawa ini, Pak? Ya, ketika tadi mohon saya sambung sedikit ya. Ketika kita bicara punden, saya sangat berharap semuanya ini jangan melupakan punden, jangan melupakan pedanyangan, karena dari situlah kita bercikal bakal. Sehingga seperti halnya saya orang Solo di Malang. Tahun saya di sini tuh tahun 90
93. Saya waktu itu kan termasuk bersama ibunya Bu Sada, saya bersama Bu Min, sama Pak Safi'i, Pak Broto, itu kan kita ke punden ini Gageng Gripik. Oh ya. Nah, terus lanjut tadi tentang perkembangan. Jadi, memang budaya itu kan dinamis. Itulah sebabnya orang Jawa tidak mau membuat kitab suci. Karena kitab sucinya orang Jawa dasar terus alam semesta. Alam semesta itu dinamis ya. Kita harus selaras, kita harus harmoni. Tapi kalau kita menjadi kitab suci itu kan menjadi kitab kering dan itu kaku. Sementara kebijaksanaan 1000 tahun yang lalu belum tentu saat ini dianggap bijaksana. Akan rusak peradaban kalau kita mengacu seperti robot dengan acuan buku yang diciptakan orang 1000 atau 2000 tahun yang lalu. Disuruh ngapalin lagi. Disuruh ngapalin lagi, otak kita menjadi bebal. Nah, budaya dinamis, sehingga tadi saya katakan bahasanya arsitek Jawa saat ini juga sudah bisa dikatakan hilang. Rata-rata yang diakulturasikan kan Panggang P dengan arsitek Eropa. Untuk joglo saat ini masih bisa ditemukan, tapi orang-orang tertentu. Limasan masih bisa ditemukan orang-orang tertentu, terutama di Jawa atau di kota yang orang kaya yang lahannya luas. Saya juga terpikirkan itu kemarin tuh mau buat rumah joglo itu di depan sanggar saya itu, tapi ya mudah-mudahan lah ini baru rencana. Kalau sanggar saya dulu kan saya buat Panggang P awalnya. Nah, tetangga belakang rumah itu kan nanam pohon itu dekat dengan tembok saya, sehingga daunnya ini kan akhirnya merusak talang. Saya udah benar itu sampai capek saya, akhirnya ya udahlah kita bongkar. Akhirnya sekarang kita buat separuh atap. Separuh Panggang P gitu. Kalau Panggang P itu kan masih ini Panggang P itu masih setangkep gitu loh. Genteng setangkep. Nah, ini saya buat sor-soran gitu aja, sehingga kalau daun itu jatuh ya enggak merusak talang gitu loh. Ya memang kita hidup di kota ya. Kita juga nggak bisa nyalahkan tetangga, dia nanam di tanahnya sendiri kok. Kita paling bisa minta ganti rugi kalau nanti pohonnya tadi akarnya ngerusak tembok saya. Baru kita bisa minta ganti rugi. Daunnya siapa yang nyapu ayo? Iya, sebenarnya. Boleh sebenarnya. Cuman kan keramanya. Iya, karena memang sekarang orang Jawa kan sudah banyak hilang Jawanya, nggak bisa ngomong ngeroso gitu loh. Berarti rumah orang dulu tuh luas-luas ya, Pak? Iya. Ada beberapa bagian. Sudah besar itu pun kalau status sosialnya itu bagus, masih punya gandok itu juga rumah, tapi rumah pendamping gitu loh. Kalau nggak punya gandok biasanya ya cuman sentong tadi gitu loh. Nah, sentong gandok kiwo ini biasanya di belakangnya pasti ada untuk ternak. Itu di belakangnya itu ya? Ya, karena yang jelas itu orang Jawa itu kan pasti punya ternak, karena pada waktu itu kan simpanan mereka ya ternak, rojokoyo. Ternak, padi, pari. Ya, kalau padi tadi di sentong di gandok tengen tadi. Tengen tuh kanan ya Pak? Kanan. Kirinya itu ternak. Saya bayangin rumah saya yang digubuk itu. Di belakang ada ternak. Iya. Dulu ATM-nya ya pari itu tadi itu ya. Di gandok tengen biasanya. Karena kalau padi itu kan bisa awet lama, kalau gabah lah, bahasa Jawanya gabah ya. Tapi kalau udah beras itu ya ditaruh di sentong kiwo atau gandok kiwo, itu plus dengan berbagai misalnya bumbu-bumbu atau macam-macam pohon di situ gitu loh. Oke. Dan dulu menganut banyak anak banyak rezeki ya. Jadi anaknya gitu ya. Ya. Wah, saudara saya 7. Wah, ini Pak Sutrimo ini anaknya cuma 2 Pak. Oh, banyak juga ya. Saudara saya 7, tapi setelah itu orang tua saya juga cuma berdua di rumah. Akhirnya ya. Sekarang ibu simbok saya manggil simbok ya, juga sendirian. Ya ampun. Jadi, disuruh ikut anak-anaknya enggak mau gitu. Iya, orang-orang dulu kok nggak mau ikut anak ya, lebih merdeka gitu, lebih. Ya. Itu tadi ya, rumah bagi beliau-beliau ini adalah sesuatu yang surganya gitu ya. Sehingga dia tidak mau meninggalkan rumah. Simbok saya itu kalau karena memang udah sepuh ya, kalau mau ke sini itu sama anak-anak saya kan diambil, walaupun jauh ya, Malang Solo ya, diambil sama anak-anak saya itu, diambil. Terus nanti kalau udah di sini merasa bosan diantar ya.
ini kadang-kadang sampai kita gregetan gitu karena di sini baru 3 hari 5 hari udah Nggak kerasan. nggak kerasan. Betul Pak, orang tua saya juga gitu, gak kerasanan kok di rumah anak-anaknya. Ki oma kok cuwilik men ya. Aduh, iya rumah orang dulu memang ada pekarangan lah ya, gitu ya. Terus biasanya di tritisan itu ada polo pendem untuk lumbung pangan, sehingga ketika nanti masa paceklik ya, seperti ini kemarau panjang ini kalau zaman dulu udah paceklik kan, karena tanaman banyak yang tidak hidup. Iya, pari-pari nggak ini. Ya, biasanya itu di tritisan itu ada pagar hidup ya. Di situ biasanya banyak mulai ada uwi ya. Terus ada apa ya, banyak jenis-jenis sampai saya lupa namanya itu. Bahkan uwi itu ganyong, ganyong, garu, pendem pokoknya. Ya, polo pendem. Itu kalau masa paceklik ya dibongkar untuk makan gitu loh. Dan saya sekarang udah tidak ada ya tanaman nama uwi itu. Uwi itu kan ada durinya. Itu apa Pak? Yang ada durinya, ngerambat-ngerambat. Itu saya lupa namanya. Yang gadong gembili. Oh itu gembili. Ya, gembili. Banyak Pak di rumah Pak ini. Ya. Mas Doyo lagi bersih-bersih. Kalau saya yang teringat itu kan uwi itu kan enak gitu, gembur gitu. Terus itu batangnya ada buahnya, namanya katak. Katak bahasa Jawa loh ya, bukan katak kodok loh ya. Sehingga ini katak ini diambil, direbus, enak kayak kentang. Waduh, itu kita hilang ya kalau kita kehilangan banyak flora fauna kita banyak yang hilang. Iya. Itu kalau ada di tumpeng ada nggak tumpeng yang isinya polo pendem ya Pak? Iya, jatuhnya di polo pendem ya. Iya. Kalau tumpeng yang pakem itu harus ada polo pendem. Ya kemarin saya cerita ke Bu Sada, sayurnya harus macam 7 atau macam 9. Terus ada polo pendem, polo gumantung, polo kesimpar, harus lengkap. Ikannya mulai dari ikan air asin, air payo, air tawar, ikan darat, ikan udara. Saat ini kan jarang orang yang bisa membuat tumpeng pakem itu. Nggak ada soalnya barangnya. Jadi ketahanan pangan ya. Sebenarnya itu adalah sebuah sandi gitu ya, kalau menurut saya dari leluhur kita. Ini loh makanan kita tuh adanya ini gitu. Kalau sudah nggak ada berarti punah dong. Ya. Saat ini kita kan kesulitan. Sekarang kalau mohon maaf rumahnya kayak rumahnya anak saya itu di perumahan 6x10 kan tidak mungkin punya tritisan yang ada polo pendemnya gitu. Tapi saya bersyukurlah anak saya masih usia 23 udah punya rumah sendiri. Biasa, tidak PMI, Pondok Mertua Indah. Iya Pak. Jadi orang dulu kebanyakan bertani dan memang banyak anak ya untuk ngerawat pertaniannya juga ya Pak, peternakannya juga. Terus apalagi nih Pak, bagaimana sekarang kok mulai hilang? Apakah ini memang suatu kemajuan dari peradaban atau malah mungkin menandai suatu kemunduran dari peradaban budaya? Dikatakan kemajuan bisa jadi karena itu akulturasi ya. Ketika ada orang-orang Eropa ke sini terus dengan mengenalkan bangunan batu bata, akhirnya mereka tertarik. Jadi batu bata bukan kita? Enggak, aslinya? Kita juga punya batu bata kita seperti candi-candi Majapahit itu kan besar-besar. Nah kalau batu bata dari Eropa kan kecil-kecil. Ya. Kalau batu bata leluhur kita itu besar, ya akhirnya temboknya juga tebal, Ini merupakan suatu pertahanan juga yang kokoh gitu loh ya. Iya, nah, akhirnya kan masyarakat kita juga akhirnya meniru mereka. Akhirnya tadi yang saya katakan panggang P yang bisa diakulturasikan. Kalau joglo limasan agak sulit ya. Nah, di sisi lain juga ini juga kemunduran. Karena sehingga banyak kita lihat kasus gempa Jogja kemarin. Ada 6.000 nyawa hilang. Betul. Terus ada sekian triliun harta benda hilang. Kenapa? Karena kehancuran rumah. Karena rumah-rumah yang ada sudah meniru arsitek Eropa. Sementara kalau arsitek Jawa itu kan tahan gempa. Walaupun kena gempa ya cuman kerewat ya goyang aja. Iya benar. Bisa dibongkar pasang. Nah, saya bersyukurnya itu kan saya pernah tinggal di desa dengan kultur Jawa yang cukup kental sehingga saya diwawancari Bu Sada seperti ini saya bisa jawab. Kalau saya tinggal di kota kan saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya pengalaman. Iya, cuman ya di teori tok ya gitu ya. Iya Pak, benar. Ya jadi
arsitek Jawa juga saya lihat kayak rumah gadang yang di Nusantara itu semuanya juga terbuat dari kayu yang tahan gempa. Jadi leluhur kita ini benar-benar ya budaya ya Pak ya, hasil interaksi manusia dengan alam di sekitarnya akhirnya menghasilkan seni-seni arsitek, termasuk candi itu Pak. Kok keren gitu, gimana itu Benar. Pak? Candi itu arsitek Nusantara, arsitek Jawa yang sampai detik ini belum ada bangsa lain mampu mengalahkan. Contoh tadi saya katakan Candi Borobudur dengan konstruksi keseimbangan angin. Sampai detik ini belum ada arsitek manapun yang bisa mengalahkan. Dengan indahnya itu loh, dengan karena keindahan candi itu. ini bukan sekedar tumpuan batu bata. Mohon maaf kalau umpamanya bangunan-bangunan yang ada di Timur Tengah, yang ada di Cina itu kan sekedar tumpukan batu bata. Tinggi yang sekarang kan tinggi-tinggian Pak. Tetapi candi bukan sekedar tumpukan batu bata. Di situ ada nilai arsitekturnya, ada nilai artistiknya, filosofinya, ada nilai filosofinya, ada ceritanya. Cerita kehidupan, ya ampun. Sayangnya mikirnya itu kompleks banget. Bangsa kita sudah menjadi bangsa yang durhaka. Demi mengejar janji-janji fata morgana dari ajaran Dayok, meninggalkan ajaran leluhurnya. Yang luar biasa. Wow, ini harusnya lagunya lagu duka cita ini Pak. Iya, benar, kita benar-benar bersedih kita nih. Iya, harusnya kita bangga ya Pak ya dengan karya-karya itu, makanya banyak jalan-jalan lah keliling Nusantara ya Pak ya. Kalau Pak Sutrimo keliling Nusantara tentu banyak melihat juga karya-karya arsitek. Iya, saya banyak. Bali terutama juga masih ini ya. Bagus. Kalau Bali itu kalau saya lihat juga ada keunikan gitu loh. Di Bali ini yang namanya rumahnya orang Bali itu kan satu komplek di situ, semua anak laki-lakinya di situ, ya apa istilahnya, sehingga ketika ada tamu itu kan biasanya ya cuman ditaruh di teras ya, terus atau ditaruh di apa namanya ruangan khusus ya, tempat khusus itu apa namanya itu, ada nama sendiri di situ. Jadi rumah-rumah tadi nggak punya ruang tamu kalau di Bali. Kayak ada mungkin balai-balainya gitu ya? Iya, ada balai-balainya sendiri dan itu apa namanya, itu ciri khas Bali gitu ya. Dan saat ini walaupun yang saya salut ya di Bali, walaupun di Denpasar ya, kota besar, ini rumah-rumah Bali itu masih ada gitu loh. Nah, ini yang saya salut gitu loh. Tapi saya bayangin Pak, apakah di zaman Majapahit, Singgasari dulu apa juga kayak Bali gitu Pak? Ya, barangkali seperti itu bisa jadi karena budaya Bali adalah budaya Jawa. Ya, dibawa ke sana kan pada waktu. Dibawa ke sana, mulai dari Empu Kuturan yang membawa ke sana. Ya luar biasa. Mungkin kalau kita bisa melihat Bali itu mungkin miniaturnya Majapahit mungkin ya. Sekarang aja Bali aja terkenal di seluruh dunia kan. Ya. Indonesia aja nggak terkenal Bali Pak. Ya, lebih terkenal Bali daripada Indonesia. Makanya. Cuman kalau saat ini dengan Presiden Jokowi juga terkenal sekarang. Sehingga bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa resmi PBB saat ini. Oh, resmi PBB ya? Bukan hanya ASEAN ya? Bukan. PBB kemarin saya baca itu di beritanya itu. Berarti moga-moga Pak Indonesia mercusuar benar-benar terjadi ini ya Pak, dengan ajaran luhur kita yang unik itu kita harus bangga banget itu ya. Oke, jadi kalau menurut Pak Sutrimo mungkin bisa memberikan kesimpulan nih Pak di 3 menit terakhir ini Pak. Oh Pak. Ya kesimpulannya, janganlah kita menjadi anak durhaka, janganlah kita menjadi anak pengkhianat untuk leluhurnya. Ingat, kita ada di dunia karena orang tua kita. Orang tua kita ada di dunia juga karena orang tuanya, dan selanjutnya itulah leluhur kita. Kita ada di dunia bukan karena leluhurnya orang Arab, orang Eropa, orang Cina. Kita ada di dunia ini karena leluhur kita. Jangan khianati leluhur kita. Ya, itu Pak. Ya, ini ya mudah-mudahan sangat mendalam sebenarnya artinya. Semoga bisa mencerdaskan, mencerahkan kita semua. Ya, terima kasih Pak Sutrimo atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, sebaik-baiknya katanya ya, sebaik-baiknya tinggal di negara orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri katanya. Padahal di negeri sendiri nggak hujan batu ya Pak. Lu batu pun malah menjadi emas di sini ya. Ya, jadi seyogyanya kita belajar kembali ajaran-ajaran luhur dari leluhur-leluhur kita, ajaran adiluhur leluhur kita, dan itu saya rasa keren ya, keren, dan kita akan pede menjadi suatu bangsa
di kancah internasional. Buktinya tadi bahasa kita juga dipakai di PBB ya. Iya. Itu berarti kan suatu kemajuan. Ayo anak-anak bangsa dengan semangat kita belajar. Dan Belajar dan kita tunjukkan ilmu luhur itu dengan keilmuan gitu loh. Betul. Jangan bicara halu atau delusi lagi. Iya, itu high logic, Ya, realistis logic. ya Pak. Ya. Bisa dilihat di channelnya Raket Prasaja ya, Raket Pak. Prasaja TV. Oke, baik. Baik, pemirsa Dharma TV, sekian hari ini dan tentunya kita akan bertemu di 2 minggu yang akan datang. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Rahayu, Rahayu, salam budaya Rahayu, adiluhung. Rahayu.